seminggu yang lalu, itu kapal perang Amerika Serikat dan Kanada itu baru saja melintasi perairan yang memisahkan antara Taiwan dengan Cina. Nah ini memicu ketegangan buat Cina sendiri. Buat apa? Apa urusannya ada kapal tentara Amerika Serikat di pesisir pantai gua. Nah versi Amerika Serikat ini namanya fungsi kebebasan berlayar yang diatur oleh hukum internasional. Bahwa apa? Ini adalah perairan jalur air internasional siapapun bisa lewat versi Amerika Serikat. Tapi ya namanya dunia politik ya. Nggak mungkin lah ada kapal perang sebegitu besar lewat cuma buat jalan-jalan doang kan. Enggak. Pasti ada pesan yang mau disampaikan. Nah Beijing ternyata menerima pesan ini bukan diem-diem aja. Ternyata Beijing membalasnya dengan melakukan latihan penembakan yang diarahkan senjatanya itu ke Selat Taiwan. Dan posisi ledakan ya, peluru-peluru yang ditembakkan oleh Cina, itu berulang kali mereka tembak, hampir satu harian ditembakin pelurunya itu. Ledakannya itu terjadi cuma 100 km jaraknya dengan Taiwan. Jadi jaraknya dekat sekali ya, bahkan lebih dekat dibanding Jakarta-Bandung. Jadi teman-teman kalau lihat situasi ini artinya Cina nggak tinggal diam, mereka nggak takut dan mereka kalau diprovokasi, jangan heran kalau mereka bisa ambil tindakan seperti Rusia. Maksudnya apa? Kalau tiba-tiba Taiwan bilang, gue join NATO, gue mau merdeka, itu pancingan-pancingan yang menurut kode-kodenya Cina adalah gue nggak akan tinggal diam. Buktinya gue habis tembakin itu. Karena di sepanjang daratan Cina yang berbatasan dengan Taiwan, kalau teman-teman lihat dari satelit, itu udah berjejer persenjataan mereka, artileri mereka, rudal mereka, angkatan laut mereka siap untuk menginvasi Taiwan kapanpun diperlukan. Nah Beijing dalam rapat-rapatnya terakhir bersama anggota DPR di Cina sendiri, itu dia juga udah berulang kali mengatakan bahwa tentara mereka, tentara nasional Cina harus siap berperang. Ya mungkin nggak tahun ini. Tapi we'll see. So teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut kita cek dulu yuk. Kenapa sih si Cina ini kok ngotot banget ya pengen akuisisi Taiwan? Apa sih sejarahnya? Jadi perjalanannya panjang nih guys. Jadi ini bermula dengan saudara jauhnya Indonesia yang namanya penjajah Belanda. Jadi Belanda itu dulu menjajah Taiwan pada abad ke-17. Nah ini penjajahnya dilanjutkan ketika Cina dan Taiwan pernah berpisah. Akibat apa? Akibat menangnya Jepang pada perjanjian Shimonoseki di tahun 1985. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Pulau Taiwan itu dari dulu memang under manajemennya Cina ya, dari zaman era kerajaan-kerajaan di Cina. Tapi kemudian ketika masuk era penjajahan, revolusi industri, nah datanglah penguasa-penguasa dari barat yang menduduki Pulau Taiwan. Jadi sampai sekarang pun teman-teman bisa lihat tuh jejak-jejaknya dari abad 17, itu banyak pemukim Belanda, rakyat Spanyol yang mendirikan pangkalan di Taiwan pada awal abad ke-17. Nah salah satu bukti ya bahwa era kolonialisme di abad 17 itu betul-betul membuat Taiwan itu populer di mata orang Eropa, itu kalau teman-teman tahu nama lainnya Pulau Taiwan zaman dulu itu dikasih nama Pulau Formosa. Jadi istilah Formosa itu bukan istilah Taiwan, tetapi itu istilah yang diciptakan oleh kolonialis dari Portugis yang melihat pulau itu begitu cantik. Jadi Formosa artinya pulau yang cantik dan itu berlanjut terus sampai sekarang negara Taiwan dianggap sebagai negara Formosa. Itu bukan dari mereka sendiri tapi dari Portugis. So kemudian teman-teman lihat di abad 17 negara ini bertransisi menjadi pusat kolonial